Begini ceritanya. Orang itu dua laki istri, punya anak satu. Jadi dia bikin ladang, jauh di darat ladangnya. Jadi istrinya pulang duluan memasak. Tempat masak itu namanya itu lepo. Bapak sama anaknya itu pulang. Anaknya lihat tempat masak itu. Kenapa Bu bilangnya masak tempat yang paling kecil, selingkan saya ini perut sedang lapar. Terus dia marah. Marah dia ambil lepo itu. Dia telan. Kepanasan. Terus terjun ke air. Bukan lidahnya tadi. Dia bilang kepanasan. Panas ini dibilang. Nah, langsung jadi pesut. Nama saya DJ Budi Harto. Saya mendengar pesut pertama kali sekitar 20 tahun yang lalu ketika masih duduk di bangku sekolah. Saat ini pesut Mahakam sedang berada di ambang kepunahan. Saya mendapat kesempatan datang untuk mencari mereka dan berharap akan melihat mereka di Sungai Mahakam. Saya berada di Samarinda, ibu kota Kalimantan Timur. Pesut tentulah sangat penting bagi orang-orang di Samarinda, tetapi sudah 20 tahun lebih pesut tidak lagi terlihat di sini. Saya harap patung-patung itu tidak akan pernah menjadi monumen peringatan tentang pesut Mahakam. Saya dalam perjalanan untuk bertemu Budiono, Direktur Yayasan Rasi, sebuah lembaga yang bertujuan untuk melestarikan pesut. Halo, Mas Budi. Iya, Pak DJ. Wah, Ini kali pertama saya akan bertemu dengan istrinya, Daniel. Oke. Kenalkan ini. Ini istri saya Daniel. Daniel adalah seorang peneliti yang telah mempelajari pesut sejak 1997. Dia sudah sangat mengenal pesut dan dapat mengenali sebagian besar pesut yang hidup di Mahakam. Daniel mengatakan hanya ada sedikit jenis lumba-lumba yang dapat hidup di air tawar, di mana semuanya, termasuk pesut Mahakam, sedang dalam banyak kesulitan. Tapi ya sayangnya memang waktu selama saya penelitian di sini ternyata populasinya kecil, makanya kurang dari 100 ekor sebetulnya. Ya, yang paling tepat 70 sampai 80 ekor. Ini adalah taksiran jumlah pesut 2 tahun yang lalu. Apa yang terjadi pada pesut saat ini? Dengan sejumlah kecil pesut yang tersisa, setiap kematian yang baru akan membuat keadaan semakin kritis. Untuk mencari tahu, Budiono dan Daniel merencanakan survei lanjutan. Tetapi kali ini, survei akan berbeda. Ada informasi terbaru bahwa ada kelompok atau mungkin puluhan ekor pesut yang terjebak antara beberapa jeram di atas salah satu anak sungai, namanya Sungai Rata. Itu jauh sekali dan terisolir. Nah, dulu saya tidak pernah dapatkan informasi itu karena itu hampir dekat Kalimantan Tengah. Saya tak pernah membayangkan lumba-lumba bisa hidup di tempat seperti itu. Benarkah kabar-kabar itu? Kami tiba di Kota Bangun setelah 2 jam perjalanan dari Samarinda. Jana, putri Daniel dan Budiono yang berusia 5 tahun sedang liburan sekolah dan bisa ikut bersama kami. Di Muara Kaman itu mudah-mudahan kita bisa dapat populasi pesut ya yang paling hilir. Jadi kita cari-cari di Kedang Rantau, namanya itu anak sungai. Itu bagian dari cagar alam juga di Muara Kaman. Ini adalah anak sungai Kedang Rantau. Biasanya di tempat ini sangat bagus untuk pesut karena banyak ikannya. Ada satu kelompok di sana. Kami berputar arah untuk mengikuti mereka.
Kalau kita melihat kelompok pesut, bagaimana cara kita menghitung mereka? Metode yang menggunakan foto-foto dari sirip yang di atas punggung pesut dan itu cukup unik. Di dalam sirip-sirip seperti ini kita lihat ada berbagai bentuk yang aneh-aneh, ada yang melengkung, ada lancip, ya macam-macam. Jadi dari situ kita bisa memastikan individu-individu. Pesut mahakam bisa menyemprot air dan itu memang ciri khas dia. Itu bisa untuk cari makan, tapi juga kadang-kadang untuk mempesona betina. Itu pun juga untuk main-main, nyemprot ke badan pesut lain. Daniel menerangkan bahwa dari foto yang diambil, setidaknya terlihat 16 pesut dalam kelompok yang kami jumpai. Jumlah ini lebih banyak dari yang biasa terlihat di daerah itu. Mudah-mudahan rencana pelestarian pesut di sini dapat berjalan. Ini adalah Danau Semayang, luasnya sekitar 130 km persegi. Tetapi dalamnya hanya berkisar 2 meter saja. Kadang-kadang pesut juga datang ke sini. Danau ini adalah salah satu dari 3 danau besar di Mahakam. Ada satu danau lagi di mana pesut tidak pernah datang ke sana, Danau Jempang. Danau ini mengalami pendangkalan oleh sedimen akibat kerusakan wilayah hulu dan habitat di sekitarnya. Kami kembali ke Sungai Mahakam. Ini adalah Muara Pahu, sebuah wilayah yang sangat penting bagi pelestarian pesut. Budi telah lama bekerja dengan masyarakat di Muara Pahu dan punya banyak teman di sini. Sangat berbahaya untuk masyarakat, terutama juga untuk pesut ya, karena mereka merasa sangat terganggu dengan adanya ponton ini. Yang sekarang yang akan kita usahakan adalah bagaimana caranya agar sungai ini bisa bermanfaat bagi masyarakat lagi ya, karena banyak ikan-ikan yang habis karena sarangnya mungkin rusak atau ada pencemaran karena polusi dari batu bara. Kemudian ya kita bisa lihat besar sekali di sini. Ya mudah-mudahan kita bisa berbuat sesuatu lah untuk masyarakat. Ya. Sungai Kedang Pahu. Kami sedang menuju Bolowan untuk melihat jika masih ada pesut di sana. Kera bekantan yang langka. Tetapi telah 2 jam kami mencari, tidak melihat satu ekor pun pesut. Saya merasa sedih melihat terlampau luasnya jangkauan kapal-kapal ponton. Mengapa industri besar sepertinya seringkali membawa kerusakan? Pusat Pendidikan dan Informasi yang dikelola Yayasan Rasi. Sudah berapa lama ada dibangun pusat pengamatan di Muara Pahu? Muara Pahu ini ya, kira-kira sekitar 2 tahun. Ya memang baru saja. Karena di belakang kita, di belakang rakit ini sering terjadi pesut mati. Jadi dengan adanya rakit ini, kita harap bisa mengurangi tingkat kematian pesut. Dulunya ada banyak pesut yang terjerat di jaring rengge dan tenggelam. Lokasi posko pengamatan Rasi terletak tepat di titik pertemuan antara 2 sungai, di mana ikan akan berkumpul dalam jumlah besar yang sangat menarik bagi pesut, juga para nelayan. Ternyata tempat ini pun juga menarik bagi ikan DJ untuk merasakan berenang di Mahakam. Budi dan Jana memutuskan untuk tinggal di Muara Pahu untuk sedikit memancing ikan. Saya dan Daniel pergi untuk melaksanakan survei pesut di wilayah Mahakam ini. Daniel ingin tahu apakah nelayan ini sempat melihat pesut hari ini. Tadi ada pagi tadi di sana kan. Di hilir? Di hilir. Kalau kami cari ikan ini, kalau ada itu di laut timbul-timbul ikan tuh lari ke pinggir. Jadi kalau Bapak sendiri kalau pesutnya seperti itu Bapak
senang sama pesut atau tidak senang sama pesut? Wah, kalau saya senang saya. Senang. Apalagi saya kalau bilang di sini kan jala, tahu kah bilang jala? Iya, Jala. iya. Nah, kalau kita nyala itu ikan tuh lari ke pinggir. Jadi kalau pesutnya tambah banyak, apakah lebih bagus, Pak? Wah, bagus sebenarnya banyak itu. Iya, iya. Ikan itu kalau pesut tuh banyak dia bisa loncat langsung ke kanas tanah. Hebat. Nelayan ini bukan hanya senang pada pesut, tapi juga kelihatannya mereka terbantu dengan adanya pesut. Saatnya untuk melanjutkan pencarian pesut. Pesut. Daniel telah beberapa kali bertemu kelompok ini. Pesut betina ini dikenali dari siripnya yang berkait. Mereka seringkali datang ke Muara Pahu. Pesut makam biasanya hidup dalam kelompok 4-5 ekor. Dan itu biasanya merupakan satu keluarga. Dalam satu hari kalau kita ikut kelompok, pasti akan ketemu kelompok lain. Dan bisa mereka kadang-kadang makan-makan bersama atau bisa bermain. Kemudian juga bisa kadang-kadang berkompetisi, jadi ada semacam perilaku dominansi. Kemudian juga menghindari bisa juga. Orang-orang di Muara Pahu telah begitu baik kepada saya. Terlebih lagi, sikap positif mereka terhadap pesut telah memberi harapan untuk masa mendatang. Daniel dan saya bersiap-siap untuk perjalanan panjang menuju Sungai Rata, di mana kami berharap untuk melihat populasi pesut yang terpencil yang katanya ada di sana. Hari ini kami akan dibantu oleh Rani, salah satu staf dari Yayasan Rasi. Perjalanan menuju Sungai Rata akan terlalu berat bagi Janah. Budi akhirnya memutuskan untuk membawa Janah kembali ke Samarinda. Saya merasa sedih melihat mereka pergi, karena mereka telah membuat perjalanan kami sejauh ini lebih menyenangkan. Sampai ketemu di Samarinda. Dadah Jana, hati ya. Nah, waktu kami pulang itu ketemu ikannya di bawah jerembungan 3 ekor. Di situ banyak jeram-jeram. Banyak. Ini adalah Desa Datah Bilang. Kami menjelaskan rencana kami pada Pak Mayuni dan putranya, Ali. Mereka menyarankan kami untuk menuju ke Nyarubungan, tetapi saat ini tidak memungkinkan untuk melalui Sungai Rata karena air terlalu dangkal untuk perahu. Nyarubungan. Akhirnya sampai juga. Setelah 6 jam yang cukup melelahkan, kami disambut dengan ramah oleh penduduk di sini. Kami mendengar kabar bahwa pesut yang kami cari tinggal di tempat yang dikeramatkan di arah hulu. Ini tidak punya pendidik ini, pesut ini lihat kita yang minggat dari Danum Paru ini minggat juga dia. Kita pulang lagi ke daerah Danum Paru, dia pulang juga, begitu tanggapan kami. Saya tak sabar untuk mendatangi tempat itu dan melihat sendiri keberadaan pesut di sana.
lebih banyak hutan yang menutupi tepian sungai. Rasanya seperti memasuki alam yang berusia sangat tua. Pemandu kami mengatakan, disinilah tempat dia pernah melihat pesut. Daniel mengukur kedalaman sungai. Dalamnya 6 meter di bagian tengah. Masih belum ada tanda-tanda. Itu dia. Itu pesutnya. Ini sangat menakjubkan. Daniela, tadi saya hampir loncat di air waktu kita pertama kali lihat ada pesut di tempat ini. Iya. Ini tempat yang sangat, menurut saya sangat unik untuk pesut. Apakah memang ini tempat yang biasa untuk pesut ada di sini? Memang sangat tidak biasa tempat ini untuk pesut. Kan setahu kita ya, pesut ada di Sungai Mahakam. Dan itu kan sungai luas dan berlumpur. Kalau di sini lihat sendiri kita duduk di atas batu. Jadi di situ batu-batu semua. Terus itu pesut ini melewati mungkin ada 2 jeram besar, terus banyak jeram-jeram kecil itu. Ada kadang-kadang air dangkal sampai semeter. Nah itu. Coba, wah. Hanya ada 2 ekor pesut di sini. Apakah mereka merasa terdesak dan akhirnya berenang sampai ke tempat ini? Tak terbayangkan bagaimana rasanya bagi mereka hidup terpencil di dunia yang kecil dan sangat berbeda dari Mahakam. Saya tak akan bisa melupakan pengalaman hari ini. Tidaklah mengherankan jika masyarakat setempat mengeramatkan tempat pesut itu. Tidak banyak tempat di dunia yang masih menciptakan legenda, tetapi saya telah bertemu satu di antaranya. Saya telah sangat beruntung sampai ke tempat keramat orang-orang Nyarubungan. Selain itu, saya mendapat teman-teman baru yang hebat.